Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali menerima firman yang adalah Yesus sendiri, dan Dia mau iman kita menyatu dengan perkataan sehingga kita bisa melewati sepanjang hari ini sebenarnya oleh karena kekuatan kuasa Tuhan yang besar dan oleh pertolongan kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Baik, mari kita lihat firman Tuhan tentang menikmati persekutuan. Ya, menikmati persekutuan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 13 berkata begini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ada Yesus Kristus sebagai anak, Dia sebagai Allah Bapa, dan Roh Kudus juga tetap memperlengkapi kehidupan kita di dalam persekutuan dengannya. Artinya sebetulnya begini, dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, bahkan dimanapun kita berada di dalam satu komunitas ibadah yang di dalamnya ada nama Yesus, di situ pun ada persekutuan. Allah bersekutu dengan kita, Roh Kudus bersekutu dengan kita. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang akan kita lihat. 3 hal. Yang pertama, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Artinya, betapa dekatnya kehadiran kuasa, rahmatnya, dan penghiburannya dalam hidup kita. Kasih karunia yang adalah Yesus sendiri itu dekat dengan kita. Dekat dengan penghiburannya, rahmatnya begitu dekat dalam kehidupan kita. Kemudian kita lihat di ayat yang ke Yohanes 14 ayatnya yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan lebih besar. Bahkan pekerjaan lebih besar daripada itu. Sebab aku, Yesus pergi kepada Bapa. Lihat, di dalam persekutuan dengan Yesus, engkau akan mengalami suatu perkara besar yang Dia janjikan untuk engkau bisa lakukan pekerjaan besar yang dulu Yesus pernah lakukan, bahkan sampai sekarang pun ketika engkau lakukan pun Tuhan taruhkan kuasa yang besar di dalam kehidupan kita. Gak usah minder, gak usah takut, gak usah cemas karena engkau punya kuasa yang besar. Yang kedua, ada kasih Allah. Artinya Allah yang adalah kasih itu Ia menyambut kita untuk masuk dalam persekutuannya. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Ingat, kita masuk dalam kriteria penebusan. Sehingga apa? Allah memanggil kita untuk masuk dalam persekutuan dengannya. Tak peduli engkau bisa berdoa, tak peduli engkau nggak bisa berdoa, atau engkau bisa bernyanyi, atau engkau nggak bisa bernyanyi. Nggak apa-apa, tidak peduli. Tapi satu hal, Allah begitu peduli akan hidupmu dan Dia sudah masukkan engkau dalam persekutuan. Engkau harus intim dengan Tuhan karena Tuhan sudah lebih dahulu intim memberikan kasih-Nya dalam kehidupanmu. Yang ketiga, kita lihat persekutuan yang semakin dalam dengan Roh Kudus. Artinya di dalam keintiman dengan Roh Kudus, engkau akan terus menikmati pengajarannya. Wow. Ketika engkau intim dengan Roh Kudus, sesungguhnya kita terima semua pengajarannya, semua hikmatnya, semua pengetahuannya. Ada rahasia-rahasia baru yang akan dibukakan, yang sekarang tidak kita mengerti. Seperti ada yang menutupi mungkin. Tapi ketika kita bergantung kepada Roh Kudus, ingat, saya katakan sekarang, Dia adalah guru besar kita. Dia adalah Roh yang maha tahu, maha mengerti. Dan kita adalah orang-orang yang terbatas. Karena kita adalah orang-orang yang terbatas, kita butuh Roh Kudus menasehati, memimpin, membimbing, membawa kita kepada jalannya yang benar. Pagi hari ini, ketiga hal
kita pelajari. Yesus sumber kasih karunia itu. Dia punya rahmat, dia punya kekuatan ya untuk menguatkan orang-orang percaya. Yang kedua ada kasih Bapa. Dia Allah yang adalah kasih itu, mengasihi kita, mengangkat kita, membawa kita, memasukkan kita ke dalam persekutuannya. Dan yang ketiga adalah Roh Kudus. Dia membimbing, dia menasehati, dia mengajarkan kita tentang hal-hal baru yang gak kita pikirkan. Dan ke depan kita bisa mengerti bahwa ini merupakan pekerjaan pembukaan rahasia dari Roh Kudus, sehingga membuat kita mengerti sebagai orang-orang percaya. Terima firman Tuhan pada pagi hari ini, karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, meteraikan firman Tuhan di dalam hati setiap jemaat-jemaat Tuhan. Dan kami tahu bahwa Tuhan yang adalah Allah sendiri yang sempurna dengan kasih-Mu, menguatkan setiap jemaat-jemaat-Mu, memperlengkapi setiap jemaat-jemaat-Mu, dan jemaat-jemaat-Mu menjadi jemaat-jemaat yang berkualitas di dalam iman mereka, karena mereka tahu kepada siapa mereka percaya, yaitu hanya kepada Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Diberkatilah bangsa negara kami, diberkatilah pemimpin-pemimpin kami, diberkatilah gereja lokal kami, diberkatilah semua jemaat Tuhan, diberkatilah setiap pelayan-pelayan-Mu, diberkatilah setiap program-program gereja yang ada ya Tuhan. Kami tahu Roh Kudus-Mu ada bagi kami, Roh Kudus-Mu melawat hidup kami, dan kami terima lawatan dari Engkau yang tidak terbatas di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, dan kami terima kasih setia Tuhan, kami terima pengurapan dari Tuhan, dan kami perkatakan firman-Mu, karena firman-Mu berkuasa mengubah segala sesuatu. Demi nama Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.